Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, materi perkuliahan hukum pajak. Di sini ada fungsi pajak namanya anggaran, mengatur retribusi dan stabilitas. Kalau fungsi anggaran, budgeter ini. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Negara pasti membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya. Uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yang penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Nah, kalau fungsi mengatur, di sini pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satunya bahwa tujuan warga negara Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha mikro, kecil, itu UMKM, maka pajaknya yang dari 1% diberikan beban menjadi 0,5% dari bruto. Nah, siapa ini pelaku UMKM ini? Ya, para pengusaha di mana yang modalnya tidak lebih dari 4,8 miliar, maka akan dikenakan pajak 0,5%. Nah, kalau pajak yang barang kiriman impor dengan nilai hampir 3 US atau 1.500 US dollar dikenakan tarif bea masuknya itu 7,5%, tambah lagi PPN 11%, sehingga barang-barang yang ada di luar itu akan harganya melampaui tinggi karena akan dibebani dengan pajak yang tinggi juga. Ya, di sini pemerintah mengatur bahwa warga negaranya untuk melakukan kegiatan usahanya bersaing dengan produk luar itu akan stabil karena produk dalam negeri itu dianggap murah. Terus fungsi stabilitas. Nah, adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat. Pungutan pajak menggunakan pajak yang efektif dan efisien. Nah, di sini fungsi stabilitas itu kalau seandainya harga BBM naik, maka pemerintah akan mensubsidi yang tadinya harga BBM itu 17.000. Masyarakat kecil boleh membeli BBM itu dengan harga 10.000. Yang 7.000-nya dari mana? Disubsidilah dari pemerintah. Sehingga tidak dibebani kepada masyarakat kecil dengan harga BBM yang begitu tinggi. Nah, selanjutnya fungsi distribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi alokasinya seperti yang kita tahu bahwa sekarang pemerintah memberikan alokasi dana desa. Setiap desanya itu hampir 1,3 miliar sampai 2 miliar. Tujuannya bahwa perputaran uang di desa tersebut akan mengalami kemajuan, pembangunan, dan perbaikan-perbaikan yang sekiranya dibutuhkan oleh desa-desa itu. Dari mana itu sumbernya? Ya, salah satunya tadi dari pajak. Oke, sekian dari saya pemaparannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk rekan-rekan mahasiswa, silakan coba tebak gambar apakah ini.
Silakan diberikan kolom komentar. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk materinya sampai di sini, coba perhatikan pada gambar ini. Yang menjawab pertanyaan ini nanti saya kasih tahu. Pada saat melihat gambar pada foto ini, apa yang tampak? Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.